ya itu sih jadi apa ya masalah karena buzzer ini kan robot. Ada yang lakukan yang sangat musuh dan itu diorganisir dengan baik dan itu dibombardir negosiasi Twitter kan oleh banyak pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, atau selamat malam bagi kalian yang menonton di apapun itu waktunya, di kapanpun itu waktunya dan dimanapun itu tempatnya. Ya, sekarang kita masih kita kembali dengan saya lagi, Anas Firmansyah dari bidang RPK Pimpinan Cabang IMM Ahmad dalam Kota Surakarta di Marun Podcast. Dan sekarang siang ini saya sudah kedatangan tamu yang menarik, yang istimewa, yang luar biasa dengan Mas Dima Wahyu Sejati, ya, atau ya bisa dipanggil Imawan Dima lah ya. Iya. Dengan Mas Dima Wahyu Sejati, salah satu mahasiswa yang cukup produktif di UIN Radina Said Surakarta. Produktif apa ini? Produktif menulis, produktif mengerjakan skripsi, atau produktif rebahan, kita tidak tahu. Untuk itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai ya banyak hal ya, terutama mengenai literasi digital di masa sekarang ini, yang mana memang perlu kita bahas atau ingin kita bahas pada siang hari ini. Untuk Mas Dima, selamat siang Mas Dima. Siang Mas. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang. Betul. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Sehat. Sehat lah. Enggak pernah COVID kan? Sempat panas ternyata Influenza. Tapi sempat itu enggak? Apa itu kalau kehilangan indera penciuman, anosmia? Influenza kan juga ada ngaruh nih kok. Influenza juga ngaruh di situ. Tapi bedanya nih influenza kan karena dia tertutup umbel ya. Jadi dia nggak bisa mencium dan perasaannya juga memang terganggu karena influenza. Tapi kalau mencium kekasih bisa. Jangan. Bukan dari mencium dalam arti apa gitu? Iya. Ada sisi mesum ya? Enggak. Oke, buat Mas Dima ini salah satu mahasiswa jurusan apa di UIN Radina Said Surakarta? Aku jurusan tata boga. Enggak beneran serius. Kita ya kayak harus gitu juga. Jurusan apa? Malu sebenarnya. Komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam di semester yang cukup luar. Saya gitu ya. Terus angkatan sama Baik berapa? 4. Dia 9. Nah itu udah lama tua juga ya. Lebih tua dari Mbak Ella gitu ya. Oke, sama Mbak kita. Sama. Siap. Oke, ini buat Mas Dima ini yang saya kenal dari Mas Dima ini ya, salah satu imawan. Ya meski nggak ada kata mantan di IMM gitu ya. Kecuali memang dia sengaja keluar ya. Jadi salah satu imawan, terus juga salah satu penulis produktif yang menggawangi komunitas yang itu. Ya, semoga aktif. Udah enggak. Komunitas Darwis ya. Aku 2016. Ya. 2016 kayak nggak salah. 2016 di AD. Darul Atom Dasar. Iya. Itu yang ini dulu IMM mana Mas? Komisaris mana? Gimana? Serentak. Dan aku termasuk alumni terakhir ke Sinabin. Alumni terakhir Jasman Alkin. Tapi nggak tahu saya. Jadi sempat merasakan perubahan ke Ahmadiyah. Oh sangat merasakan. Ya. Sangat berat bahkan. Sangat berat ya. Berarti salah satu. Itu air pergerakan. Iya, salah satu tokoh yang ikut itu ya. Sebenarnya nggak merasai atau ikut berjuang. Ya enggak sih, aku cuma ngerasain transisinya aja. Karena pada waktu itu kan masih semester 1. Aku semester 1 di AD dan langsung pimpinan. Iya, di AD dan langsung pimpinan. Komisariat. Bahkan aku sebelum di AD pimpinan. Komisariat itu. Komisariatnya mana? Jasman Alkin dia. Waktu itu kan masih belum berdiri aja kan. Udah. Ahmad Dahlan sudah berdiri. Jadi malah ngomong bergerak kan ya? Iya, ngomongin bergerak dulu nggak apa-apa. Pimpinan Ahmad Dahlan kan itu udah berdiri 2016. 2016 sudah berdiri. Nah 2016 itu mekar 3 atau 4 masih belum. 3 atau 4 3 ya. Dan 2016 Jasman Alkin itu masih di posisi seberang. Masih di posisi seberang. Kota Surakarta. Nah kita secara struktural itu masuk di Kota Surakarta, secara kultural itu masuk itu semua bimbingan kita. Oh, yang akhirnya Jasman Alkin terus gimana istilahnya kalau dibubarkan agak benar ditiadakan gitu ya atau itu banyak opsi mas itu. Ternyata mas kawan-kawan senior kita itu pengen
opsi yang menihilkan anggota sekolah tinggi. Ya sudah, termasuk aku terakhir LPJ habis itu tahun depan mungkin masih ada ketuanya, habis itu sudah. Setelah itu sempat bergabung di komisariat yang dibawahi oleh Ahmad Dahlan nggak? Sempat dipotong-panting, maksudnya ditawari ke di beberapa komisariat juga sama cabang Madrid, tapi kita tolak semua. Berarti setelah itu tidak aktif di IM? Enggak aktif, lebih memilih secara struktural iya, tapi secara struktural enggak, tapi secara kultural ya masih berkomunikasi dengan teman-teman IM yang baik lah, apalagi yang satu angkatan ya. Dan masih menggaungi visi teman-teman lah. Tapi aku ambil dalam sisi intelektual yang literasi lah. Nah, akhirnya lahirlah Darwis itu bukan prakarsa aku sebenarnya. Jadi teman-teman Chandra dan kawan itu tahun berapa itu? 17 ya? 17. Oh ikut ya? Enggak. Nah pas itu nggak ngerti aku jog datang terus karena Darwis itu nggak jelas arah mau kemana, ya kita usulkan kita gak ada literasi aja. Karena teman-temannya literasinya juga. Gitu ya. Ini memang Darwis itu pada awalnya dengan nama Darwis Foundation pada awalnya memang berbentuk komunitas belum istilahnya belum fokus ke literasi memang atau gimana? Pada itu tak tanya ini komunitas apa? Komunitas apa belum? Darwis Foundation itu ya sama kan? Iya. Gerakan sama. Mungkin berawal dengan saya. Ya gitu kita literasi sederhana, diskusi terus nulis aja. Nulis. Setelah itu hadir membawa perubahan dan kau hadir. Iya. Setelah itu aku nggak berani ngomong itu membawa perubahan, setidaknya aku pengen membawa nafas baru, bukan membawa kebiasaan baru dan baru. alternatif teman-teman tidak melulus harus di bidang aktivis politik, tapi juga dalam kajian sama terus menulis hasilnya dan seperti itu penting karena belum muncul dari kita ya. Itu ditulis itu dan itu Darwis pada awalnya digawangi oleh ketika Mas Dima hadir itu digawangi oleh Mbak Chandra ya, sama Mas Dima, terus teman-teman yang lain itu seperti Mbak siapa? Chandra, Ais sama Aisyah bedanya siapa? Ais Anissa. Oh Ais Anissa. Siapa sih namanya Anissa? Sering gini. Mbak Ica ya. Terus siapa lagi? Revita nih belum. Istrinya. Oh iya paham. Ya, itu terus dengan kawan. Nah, transisiku itu termasuk ada kerja sendiri. Karena tapi kelebihan saya laki-laki sendiri. Ya makanya lebih ketemu. Iya gak lihat. Nama kegiatanku cuma sebatas diskusi. Itu diskusi. Mas Zia waktu itu maksudnya aktif di Darwis atau enggak? Atau malah Mas Zia itu belum kenal Darwis? Aku nggak ngerti, maksudnya Mas Zia mungkin dari cerita teman-teman ya, aku sebelum masuk itu inisiator Darwis. Maksudnya mengusulkan harus ada satu komunitas yang menyanyi Wahid Foundation. Oh menyanyi Wahid Foundation gitu. Akhirnya, mungkin terus teman-teman nggak tahu itu kepikiran membuat Darwis Foundation, mungkin gitu ya. Padahal Wahid Foundation itu lebih fokus di bidang yang namanya foundation. Iya banyak ya. Tapi kan termasuk penelitian, tapi kan tujuannya kan bukan untuk komersil, karena foundation. Tetap untuk amal. Berarti kan tujuannya kan untuk memberikan kontribusi buat yang entah itu buat masyarakat atau buat penelitian gimana gitu. Nah awalnya dari Foundation itu diciptakan seperti itu, inginnya seperti itu, mungkin seperti tapi pas aku masuk intinya aku pengen Darwis itu digerak di literasi dan itu semuanya adalah teman-teman dari IMM. Iya. Oh jadi ini teman-teman, ini salah satu sejarah yang ya mungkin nggak semua teman-teman tahu lah itu. Ini tadi juga Mas Dima ya bercerita merasakan itulah perubahan dari Jasman Al-Hindi yang masih di cabang kota Surakarta, terus 2016 juga berdiri. Ya? Kalau aku nggak alami Mas, karena aku masuk kuliah itu juga 2017. Oh iya. 2017 itu sudah ada Ahmad Dahlan dan itu pun aku juga nggak langsung gabung dulu. Oh iya. Cuma kenal dari, kalau nggak salah dari Gofir. Awalnya itu aku kenal IMM itu karena sebelum ikut IMM sudah sering ikut demo.
sudah sering ikut demo, ya istilahnya masa kamisan lah, orang yang nggak punya atribut apapun itu loh, kamisan itu loh, masa kamisan. Dan sering kali melihat teman-teman waktu itu, waktu ketuanya Mas Kolis nggak, kalau nggak salah sangat aktif demo. Bukan ketuanya Mas Kolis, Mas siapa ya? Mas Fahri kalau nggak salah. Mas Fahri. Terus yang sering demo itu teman-teman itu IM juga sering ikut gitu. Dan saya pernah sering melihat juga di Bundaran Kartosuro, entah itu di BAD Surakarta juga ikut. Makanya terus ini kalau aku nggak ikut, nggak ada yang memadai ikut berdemo gitu pada waktu itu. Pikirku begitu. Akhirnya karena juga latar belakang juga keluarga Muhammadiyah dan sebagainya, meskipun Muhammadiyah saya juga agak campuran ya dari ibu itu sebenarnya nanti akhirnya aku memutuskan untuk bertanya, dan itu pun di adikku termasuk di semester tua. Iya. Nah kurang lebih seperti itu, makanya belum pernah merasakan komisaris Jasma ini. Itu salah satu cerita ya. Tadi kan juga bercerita Mas, dari situ kan fokusnya untuk sekarang berarti di bidang literasi. Nah padahal ya Mas, aku pernah baca itu kalau tidak salah dalam salah satu menteri menteri siapa itu pernah mengatakan bahwa dari 70 negara Indonesia itu adalah peringkat 62 dari 70 negara dalam hal tingkat literasi. Nah sedangkan aku lihat di di surveinya APJI itu kan nggak salah, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu sampai aku unduh datanya, itu dari 266 juta jiwa penduduk Indonesia, sebesar 196 juta jiwa penduduk Indonesia itu menggunakan layanan internet alias daring, alias menggunakan jasa-jasa di media online lah gitu ya. Dan berarti kan hampir 73% dari penduduk Indonesia berarti menggunakan media daring. Nah dari tingkat literasi yang rendah dan pengguna internet yang besar, otomatis kan gimana ya Mas, untuk memunculkan suatu kata literasi digital yang pernah saya baca ini, literasi digital itu bukanlah suatu hal yang melebih-lebihkan. Literasi digital, kalau menurut dari Mas Dimas sendiri bagaimana dengan tingkat literasi seperti itu, terus alternatif literasi digital itu seperti apa? Survei itu indikatornya kadang dipermasalahkan di beberapa tempat, sing minat baca ya, karena yang kita acak di tahun 80-an itu keluarga-keluarga itu berlangganan majalah koran, itu udah biasa. Dan itu nggak didapatkan sekarang. Makanya kadang aku, karena survei itu indikator salah satunya pergi ke perpustakaan. Nah kita nggak punya budaya itu, tidak di rumah enek bacaan koran dan majalah. Nah itu sih sebenarnya apa ya, ada itu juga, ada bisa didebat soal tingkat literasi tadi. Literasi, tapi memang digitalisasi itu jadi permasalahan baru karena ya bayangkan lah, ini misalkan gue baca buku Nino Stamsel media teknis itu serius ada terus lah ya gitu. Nah misalkan gue baca buku Nino Stamsel sing oligarki media itu, dia menggunakan istilah revolusi. Nah namanya revolusi itu perubahan yang radikal kan, sangat cepat, itu mesti bermasalah. Revolusi karena orang kadang tertatih-tatih untuk adaptasi sama dia. Aku teringat kata maksudnya revolusi kok berat, apa tadi namanya, tertatih-tatih gitu ya. Itu jadi teringat katanya Rocky Gerung. Kenapa kok dulu waktu Indonesia peralihannya turunnya Orde Baru itu kita menggunakan kata reformasi bukan revolusi? Karena kalau revolusi itu kita perlu mengorbankan darah itu. Revolusi itu kan identik, misalnya kita mau ngomong politik ya tahun 45 Prancis ya 45 Indonesia 45 itu kan kita gagapan kita jadi negara baru dari kementerian belum terbentuk pendidikan. Nah sama di digital itu kayak digital, misalkan gue menandai permasalahan digital itu permasalahan sosial, bahkan yang misalkan Gojek awal-awal itu bermasalah ketika ineksi ojek secara daring atau digital online dengan Gojek dengan ojek pangkalan pangkalan. Itu akhirnya bentrok mereka. Dan itu sering terjadi di kota-kota besar kan dulu beritanya sering ya. Itu efek digitalisasi. Salah satu nih sosial. Ada yang lain, misalkan karena
digitalisasi ini memungkinkan kita dapat informasi yang banyak. Salah satu apa Android itu ya, smartphone dan telepon pintar itu tahun 2009 ke atas kan udah mulai populer sampai sekarang. Dan kita harus memungkinkan untuk akses internet. Apa mana informasi di internet itu sangat banyak dan berdatangan dengan kita. Nah itulah yang jadi apa awal permasalahan digitalisasi. Bahkan itu juga menyangkut masalah sosial juga ya. Kesiapan masyarakat terhadap perubahan hal-hal yang dirubah menjadi serba digital gitu. Salah satunya dari dicontohkan ya masalah ojek tadi lah gitu. Kalau masalah ekonomi bisa menyangkut nggak perubahan digital ini? Atau mungkin petani yang hilang pekerjaannya karena mungkin beras sudah dipanen secara tadi masalahnya. Enggak sih, ekonomi banyak yang bisa ada. Aku lihat ya, misalkan orang kaki lima atau UMKM bisa mulai go digital. Itu cukup terbantu. Ya walaupun misalkan yang kesenjangan, misalkan yang bener-bener kelas bawah, ya apalagi usia, yang bener-bener nggak ngerti soal GoFood, digitalisasi dan sebagainya itu mesti tertinggal. Dia nggak bisa adaptif untuk bahwa semuanya itu bisa di-online kan. Gitu. Tapi juga kalau melihat di masyarakat, saya kira mungkin yang mono ya dikatakan tertinggal itu lebih ke orang-orang yang betul-betul sepuh, maksudnya usianya sudah tidak memungkinkan untuk belajar media online. Terus dia juga memang betul-betul orang yang mohon maaf ya istilahnya perlu bantuan dalam artian golongan, kalau dalam Islam kan golongan miskin lah gitu. Bahkan bisa jadi golongan fakir gitu. Tapi kalau melihat masyarakat desa itu mayoritas mereka sudah mulai menjamah media online, Mas. Maksudnya bahkan ibu-ibu rumah tangga di rumah pun mereka sekarang pun di desa saya, di kampung saya itu sudah banyak yang jualan online, baik itu mereka jualan kue dan sebagainya ataupun baju-baju itu sering banget mereka online terus diposting ke marketplace dan sebagainya. Itu kan berarti menunjukkan bahwa untuk usia 40-an atau 5-50 masih memungkinkan kan untuk peralihan ekonomi ke digital ini. Iya, sangat mungkin. Nah, kalau literasi kita kembali ke literasi tadi, kalau literasi diperalihkan ke digital bagaimana? Gini, aku pengen berangkat dari permasalahan dari digital tadi ya. Jadi ini sebenarnya klise bahwa masalah digitalisasi, internet dan sebagainya kan menghasilkan informasi yang memang kita nggak bisa menyaring semuanya. Jadi misalkan kita bandingkan digital dengan analog, analog. Jadi bedanya analog itu kan antara bau, warna dan semuanya menyatu di sana. Ya katakanlah nih gue informasi, berarti kita masih mengakses koran dan baca koran tahun 80 90. Dan itu asik juga. Dan sekarang itu kan digital, berarti antara on dan off, antara ya dan tidak, antara angka biner dan algoritma mesin, algoritma Google, algoritma media. Dan sekarang kita juga tersambung dengan WA kan. Dan informasi di WA itu juga sangat banyak dan share itu di grup itu juga mempengaruhi. Nah itulah jadi pangkal hoax sebenarnya. Ini klise tapi memang. Tapi sebetulnya kan meskipun tidak online, meskipun tidak literasi digital, meskipun tidak media semasif sekarang, hoax itu kan tetap ada kan. Meskipun orang menciptakan buku, katakanlah menulis buku suatu, itu bisa jadi buku tersebut didasarkan karena kebencian atau apa dan juga terjadinya hoax di situ kan. Sepakat, tapi permasalahannya gini. Kalau misalkan di buku orang tidak, maksudnya kita harus effort untuk membeli buku. Maksudnya usaha untuk membeli buku, usaha untuk mendapatkan informasi. Tapi ini sekarang, itu informasi hoax itu datang sendiri. Terlalu cepat kan? Datang sendiri. Iya datang sendiri. Maksudnya kita tiba-tiba dapat informasi. Iya, banjir informasi lah. Tanpa kemauan kita. Tanpa searching, tanpa itu tiba-tiba membaca ini. Bahkan ketika kita membuka WhatsApp group, ya sasaran yang sering juga di-share berita-berita yang mungkin saja hoax gitu loh. Nah itu sih memungkinkan menyebar. Nah makanya kan itu hal yang paling riskan itu saya pernah baca di jurnalnya UNESCO.
berbahasa Inggris ya atau Inggris dalam bahasa Inggris, tapi itu saya ya dibantu teman terjemahnya. Dan juga kalau nggak salah judulnya itu adalah journalism, fake news and disinformation. Nah, dari media digital inilah ketika banyak sekali berita hoax, yang paling riskan itu adalah ketika terjadi mulai dari misinformation, lalu disinformation, dan yang paling fatal itu adalah malinformation atau informasi yang betul-betul parah, betul-betul salahnya itu parah itu. Iya. Nah, apakah di media offline dulu sebelum media daring itu begitu masif, apakah hal tersebut juga terjadi dengan begitu mudah atau gimana? Kalau saya melihat dari kacamata saya, media online itu memang kalaupun ada hoax, betul apa yang dikatakan Mas Dima, ada effort untuk beli buku, beli koran dan sebagainya. Setidaknya jurnalisnya itu atau penulisnya atau siapapun itu ada usaha untuk meneliti gitu. Tapi yang sekarang kalau di media online itu serba apa ya, nggak perlu meneliti lah, kita lewat ke jalan itu ada orang kecelakaan dan nggak tahu sebabnya, tiba-tiba difoto terus di-share, wah ini kecelakaan dengan penyebab seperti ini ya, dengan begitu mudahnya gitu. Nah, menurut Mas Dima gimana? Itu aku jawab. Ya sama ya. Ya sebenarnya intinya adalah di kerja jurnalis. Kerja jurnalis. Di misalkan kita akses media mainstream, media dalam artian media mainstream itu media online sing ya kayak kompas.com, republik.com, cnn.com dan sebagainya itu. Nah itu secara etis gak mungkin dia diberbohong. Secara etis? Gak mungkin, karena dia terikat etika jurnalistik. Yeah. Jadi setidaknya mereka tidak mungkin menyebutkan berita sih nggak ada fakta, pasti ada fakta. Meskipun nanti dipintir. Nah itu persoalan lain. Persoalan lain. Itu kajian analisis teks. Yeah. Itu persoalan lain. Tapi misalkan di media, termasuk itu di gitu ya, di era orang majalah dengan prinsip yang sama. Sebenarnya prinsip jurnalistik itu masih sama sampai sekarang walaupun di online. Cuma trennya wes beda. Nah misalkan kita bedakan antara media mainstream atau media sosial. Nah sehingga masalah dulu di media sosial awalnya dimaksudkan untuk supaya kita bisa interaksi dengan orang lain. Tapi sekarang jadi ya jadi alternatif informasi. Nah masalahnya yang menerima informasi itu nggak duwe kemampuan untuk menyaring, ya verifikasi dan menyerap yang dilakukan oleh teman-teman wartawan. Ini jadi masalah. Jadi kenapa mereka nggak bisa? Kemungkinan ada kesenjangan informasi. Goro-goro si penerima informasi itu nggak lengkap. Jadi gini, misalkan ada bapak-bapak yang RT gitu ya. Yeah. Aku juga ngalami, aku mau masuk ke bapak-bapak gitu kan. Dan di sana tiba-tiba muncul video TikTok sih ngomongin soal konspirasi corona, katakanlah corona itu disebar. Dan bapak-bapak di situ memungkinkan untuk percaya karena dia nggak mengakses informasi yang benar, cuma dapat informasi yang dia dapat dari grup kita. Nah itu kesenjangan informasi. Sing lo hal kritis bang. Kritis dari pembaca. Oh, bapak-bapak bukan kritis ya bi. Berarti kan apa ya? Bukan berarti menyepelekan. Iya. Masyarakat biasa itu terima tandem bang. Aku pernah ngomong ini ke teman-teman. Kemungkinan gara-gara kebiasaan kita di Orde Baru. Emang kebiasaan Orde Baru gimana? Kita Orde Baru kan dibungkam istilahnya gitu. Iya. Maksudnya pemerintah itu mesti berdekatan dan informasi pun hanya satu arah dari monopoli sama Orde Baru. Bahkan TV pun juga harga sing tumbuh di ibu-ibu dan bapak-bapak itu yang tumbuh di masa itu terbiasa untuk katanya Pak Presiden berita ini ya benar gitu. Nggak pernah punya kemauan untuk verifikasi dari istilah. Kita punya alat itu teman-teman pemuda ya lebih muda. Istilahnya generasi Z atau milenial. Ya milenial. Kemungkinan apa ya? Kalau tergantung orang juga sih. Kalau Gen Z gimana? Gen Z kan masih sangat muda. Masih iPad ya. Nah itu soal informasi pak. Soal informasi gitu. Karena itu juga menarik mas. Aku sepakat dengan perkataannya atau itu Pak Hamid Maghribi. Itu kan aku juga sering kepo di Facebooknya. Dia kan kalau nulis kata-kata atau nulis informasi itu menarik gitu. Di istilahnya Maghribi itu dosen di pembacamu UIN Raden Mas Said Surakarta ya. Ya Pak Hamid Maghribi itu pernah nulis di
Facebooknya dan juga di Instastory-nya bahwa dunia ini kejam. Aku kata-katanya lupa ya, tapi intinya mereka membaca judul itu pun hanya setengahnya, tapi memberitakan dengan melebih-lebihkan isinya itu. Bahkan isinya pun nggak pernah dibaca, cuma judul itu pun setengahnya, tapi memberitakan dengan melebih-lebihkan isinya. Kata-kata membaca judul melebihkan isinya, berarti kan di kultur kampung pun juga seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu itu memang seperti Mas Bima katakan, seperti itu memang dapat berita dari internet. Bahkan ibu saya sendiri pun ada juga seperti itu, dapat berita itu ada rumor bahwa seperti ini, terus tiba-tiba bilang lu kayak meninggal lagi, lu kayak ini lah gitu. Nah itulah apa itu salah satu media hoax tercepat itu juga dari Ketuk Timulan. Itu teratasi. Aku kalau kamu apa namanya menyimak sejarah lisan, nggak apa-apa. Mitos dan lain sebagainya itu beredar di masyarakat. Karena sifat, misalkan kita mau ngomong mitos itu hoax, Ya. misalkan katakanlah begitu. Tapi mitos yang beredar di masyarakat itu mengandung moral. Nih nggak ada kepentingan apapun gitu. Kadang-kadang mereka misalkan di suku Baduy ojo ning nembak hutan, Ya. karena nanti si Bau bersolah bisa marah. gitu. Padahal moralnya bagus. Itu nggak ada kepentingan kecuali untuk menjaga agama. Menjaga. Nah, nih misalkan hoax yang dimainkan teman-teman buzzer itu, ya katakanlah itulah istilah itu ada kepentingan politik. Itu sih yang dipermasalahan. Itu. Enggak cuma buzzer ya. Oposan lu juga kadang seperti itu. Sebab bermasalah. Ya oposan. Iya, oposan terhadap pemerintah. Iya. Itu sih yang jadi masalah karena dan misalkan kita mau ngomong buzzer, ya itu sih yang jadi apa ya masalah karena buzzer ini kan robot. Iya. Ada yang robot, ada yang manusia dan itu diorganisasi dengan baik dan itu dibombardir negosiasi Twitter kan oleh banyak pihak. Ya. Termasuk pemerintah. Aku mengakui kemungkinan ada kerja humas pemerintahan itu karena memang agensi PR, aku kan ngomong PR ya, itu juga menyediakan jasa itu kemungkinan karena mereka pas tanya juga nggak mau belak-belakan tapi memang ada gitu dia. Nah karena Twitter misalkan mereka kan banyak main di Twitter, di Instagram dan sebagainya, itu misalkan Twitter banyak ngomongin soal isu tertentu. Nah masalahnya sih mau sumber informasinya salah satu mereka teman Twitter. Twitter kan saya jadi semacam sumber informasi alternatif kan. Iya. Nah itulah akhirnya jadi mempengaruhi wacana. Bahkan netizen atau warganet Twitter dengan Instagram pun berbeda kan ciri khasnya. Iya. Lebih sadis di Twitter karena saya juga mengalami itu. Iya betul. Lebih sadis. Karena saya melihatnya masih lebih sadis Twitter karena Facebook isinya jualan, Instagram isinya modis. Sebenarnya Facebook di kalangan bapak-bapak juga asik. Tapi asik loh di kalangan bapak-bapak. Bahkan sampai ada grup menjadi cara baik menjadi bapak-bapak gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh Mas, tadi kan sempat menyinggung di mitos tadi. Mitos itu bisa lebih banyak hoaxnya berarti memang. Meskipun memang tujuannya moral. Kalau kita memang definisikan hoax sebagai kebohongan, mitos kan memang. Iya, memang begitu. Tapi kan aku pernah mendengarkan juga dari Zawin Orikram, salah satu komika yang juga memang juga IMM juga dia. Iya, Zawin, makanya cukup ngefans juga. Dia itu mengatakan bahwa mitos itu berawal dari ketidakmampuan ilmu pengetahuan manusia pada masa itu untuk menerjemahkan kejadian yang ada pada masa itu. Salah satunya, contoh salah satunya, artinya seperti itu. Salah satunya orang pada masa itu tidak bisa mengetahui petir itu penyebabnya dari apa, kenapa bisa terjadi petir, prosesnya seperti apa dan sebagainya. Karena minimnya pengetahuan pada masa itu, akhirnya diciptakan mitos bahwa ada dewa petir, Zeus, Thor dan sebagainya gitu. Itu salah satu mitos. Apakah itu juga ada tujuan untuk moral? Berarti ada klasifikasi mitos. Misalnya kita menggawa istilah mitos dan hoax disamakan gitu ya. Iya karena memang benar ini. Kalau ukur ilmu pengetahuan berkembang itu kan, nih misalnya baca gitu serius benar. Ya santai ya. Logos, perbedaan mitos ke logos itu demi momentum. Sebelum berbicara Pak Armin. Sebelum bersahabat ya salah satunya Salah satunya beliau
Jadi sebelum sebelum logos kan ada mitos. Iya. Orang-orang berpikir semua terjadi karena sesuatu dewa. Dewa, Itu jadi kesadaran palsu. kesadaran maksud. Ya memang orang patuh, tapi patuhnya patuh karena kesadaran palsu. Iya. Sedangkan menuju ke logos itu ada kesadaran secara beneran serius, Iya. secara sadar gitu. Kesadaran otak lah itu bahwa Iya. ada pengetahuan, kesadaran pengetahuan. Dia berproses dengan logika itu dengan logos. Dari munculnya pertanyaan juga. Dan itu memungkinkan untuk dia berpikir secara runtut dan kritis. Nah, katakanlah misalkan orang-orang yang terlanjur percaya hoax itu menganut kepercayaan mitos gitu Mitos, ya. di masa sebelum filsafat itu. Nah, orang-orang yang mulai berpikir hoax, menanggap hoax dan lain sebagainya, berarti dia harus mulai menggunakan logos. Jadi dia yang terlanjur pakai hoax gitu. Iya. Dia hidup di masa sebelum, bahkan sebelum Masehi, pas Yunani masih Iya. pakai mitos kan gitu. Berarti buzzer itu termasuk sebelum logos. Meresahkan sih. Yang meresahkan. Oh ya, itu kan tadi Mas.